Lagi belajar ya, Dek? Lagi baca cerita dongeng, Teh. Itu bukan buku yang... Kamu sih, Dek, bikin Teh Maudi takut. Ngapain baca buku cerita dongeng? Emangnya Dede nggak takut? Kenapa takut, Teh? Setelah Dede baca buku cerita dongeng ini, Dede dapat banyak pelajaran tentang kehidupan. Teh Maudi takut karena ada beberapa kejadian ganjil yang terjadi kepada kita, kan? Iya sih, dulu juga Teh Maudi sering baca cerita anak, terutama cerita tentang si cerdik kancil. Teh, semoga setelah kita membuang buku misterius itu kemarin, tidak ada hal ganjil lagi yang terjadi kepada rumah kita. Semoga, Dek. Jadi menurut Dede cerita apa yang paling menarik? Cerita kelinci dan kura-kura, Teh. Wah, cerita itu memang seru, Dek. Iya, Teh. Ya udah, Dede mau ke atas dulu ya. Dede mau lanjutin baca dongengnya di tempat yang tenang. Jadi Teh Maudi ganggu gitu. Enaknya ngapain ya? Mot, Kasep mana? Mot, Iya, Mas. Maaf, tadi Mas ngomong apa ya? Kasep mana, Mot? Kak Asep ada di kamarnya, Mas. Dari kemarin gak keluar kamar. Kayak orang yang banyak pikiran gitu. Mas Dwi, boleh masuk kamar Kasep kan, Mot? Ya boleh lah, Mas. Sekalian ajak keluar biar gak mager terus. Siap, Mot. Mot, Mas Dwi pulang dulu ya? Loh, kok cepet banget, Mas? Kak Asepnya tidur. Enggak, Mot. Katanya Kasep lagi malas main. Ya udah, Mot. Mas Dwi pamit ya. Iya, Mas. Kak Asep? Kak Asep? Kak? Kenapa, Mot? Kak Asep kenapa? Sakit? Cuman lemas aja kok, Mot. Tapi badan Kak Asep sakit semua. Ini pasti karena kemarin Kak Asep kecapean main voli. Kak, efek perubahan cuaca yang drastis nggak bagus buat kesehatan. Jadi Kak Asep jangan kecapean. Iya, cerewet. Dikasih tahu kok malah gitu. Bener kata Teh Rina, kalau Kak Asep itu susah dikasih tahu. Teh, perasaan dari tadi kelihatannya tugasnya nggak beres-beres. Iya nih, Dek, tugasnya banyak banget. Punggung Maudi sampai pegel-pegel. Kayak Kak Asep. Tumben Kak Asep sama Teh Maudi kompak nyari punggung. Atau karena faktor usia? Udah Ade, jangan yang ledek. Lagian Kak Asep mah nyari punggung karena kurang olahraga. Giliran olahraga berlebih malah pegel-pegel. Tapi kayaknya ada hal lain loh, Teh. Selain Kak Asep sakit punggung, kayaknya Kak Asep juga jadi linglung. Hah? Linglung gimana, Dek? Gini, Teh. Kak, itu gelasnya udah penuh. Kak, itu gelasnya udah penuh. Oh, iya, maaf. Kak Asep ngelamun tadi. Gak biasanya kan, Teh. Kak Asep kayak gitu. Pantesan aja ada air yang menggenang di lantai. Padahal atap nggak bocor, juga nggak hujan. Ternyata itu kerjanya Kak Asep. Iya, Teh. Tapi jangan marahin Kak Asep. Kasihan Kak Asep. Yang kasihan tuh Teh Maudi harus ngurus rumah sendirian. Duh, siapa sih malam-malam gini? Berisik banget. Kak Asep, ih berisik. Mot, belum tidur. Maudi udah tidur, Kak, dan kebangun gara-gara Kak Asep. Maaf, Mot. Bukan maksud Kak Asep berisik. Kak Asep cuma... Kak, sebenarnya Kak Asep ada masalah apa sih? Mot, hidup yang penuh fata morgana dan fana ini, bukankah terasa sepi untuk dijalani seorang diri? Kak, tadi kakak main gitar, sekarang malah tiba-tiba berpuisi. Lebih baik kakak tidur, masuk yuk. Teh, Ayah udah cerita tentang pencarian Mimi belum? Ayah ke rumah kenalan Mimi kan? Katanya belum ada perkembangan, Dek.
Padahal ayah sampai pergi keluar kota ke kampung halaman Mimi. Kita harus optimis teh. Mimi pasti ketemu kok. Iya kan Kak Asep? Kak Asep, Kak Asep. Kenapa, Mot? Kak Asep lagi mikirin apa sih sampai gak dengerin kita ngobrol? Gak mikirin apa-apa kok, Mot. Ya udah Kak, makan. Sekarang Kak Asep pergi ke kampus kan? Iya, Mot. Mau dia yang nyetir deh, takutnya Kak Asep ngelamun terus kecelakaan. Anterin Dede ke sekolah juga ya teh? Oke, sekarang Dede habisin dulu makanannya. Walaupun makanannya gak seenak masakan Teh Rina sih. Ini juga enak kok teh. Ya, gimana pencarian Mimi? Yang sabar ya, Mot. Oh iya, Dede mana, Mot? Di kamar ya, mungkin lagi belajar. Mot, ayah lapar nih. Ada makanan nggak? Ada ya, tunggu ya, biar mau disiapin dulu. Halo, aku udah sampai rumah. Kamu santai aja, serahin semuanya ke aku. Udah ya, nanti aku telepon lagi. Telepon dari siapa ya? Itu teman ayah. Dia menanyakan kerjaan yang belum ayah selesaikan. Kebetulan ayah nggak nyeritain masalah tentang rumah. Oh, kirain. Ayah sih teleponnya sambil bisik-bisik. Ya, angkat aja, siapa tahu penting. Halo? Halo Om, ini Dwi. Oh, kamu, Wi. Kenapa, Wi? Ini Om, saya ingin menyampaikan, tapi Om jangan kaget ya. Kaget kenapa, Wi? Kayaknya serius banget. Itu Om, Asep kecelakaan. Apa? Asap kecelakaan? Kak Asep kecelakaan ya? Mas Dwi bilang apa? Oke, Wi. Kami ke rumah sakit sekarang. Kak Asep beneran kecelakaan ya? Katanya sih gitu, Mot. Kita ke rumah sakit sekarang. Terus, Dede gimana ya? Tanya Dede dulu, mau ikut atau nunggu di rumah. Pokoknya kita lihat Kak Asep dulu. Mudah-mudahan cederanya nggak serius. Iya ya. Halo teh, gimana keadaan Kak Asep teh? Kak Asep baik-baik aja kan? Kak Asep cuma luka-luka ringan kok. Dan Kak Asep masih butuh perawatan. Mungkin baru bisa pulang besok pagi, Dek. Syukurlah. Jadi ayah sama Teh Maudi mau nginep dulu di rumah sakit? Enggak kok, Dek. Ayah yang nemenin Kak Asep. Teh Maudi pulang nanti malam. Oh ya, tolong siapin pakaian Kak Asep ya. Nanti Mas Dwi mampir sebelum jenguk Kak Asep ke sini. Iya teh. Ternyata Kak Asep masih suka bikin pesawat kertas ya. Ya, diminum tehnya. Baru istirahat. Ya, makasih ya, Mot ya. Sama-sama ya. Ya, sarapan dulu. Kata Mimi kalau melewatkan sarapan itu tidak baik untuk lambung. Pinter ya anak ayah. Selalu ingat dengan nasihat Mimi. Rotinya ayah makan ya, Dek. Ya, ngomong-ngomong, ayah udah dengar cerita dari Mas Dwi. Cerita apa, Mot? Ayah belum sempat ngobrol sama anak Dwi. Ayah kan kemarin kesana kemari ngurusin administrasi rumah sakit. Kata Mas Dwi, kecelakaan Kak Asep nggak wajar.
Nggak wajar gimana maksud kamu? Sebelum kecelakaan, Kak Asep bilang dia diikuti sosok wanita bergaun hitam. Teh, jangan cerita horor deh. Situasinya nggak cocok. Siapa juga yang cerita horor? Teh Maudi denger dari Mas Dwi. Dan kata Mas Dwi juga ada saksinya melihat Kak Asep bercerita dengan wajah ketakutan. Tapi Asep nggak cerita apa-apa kok, Mot. Gimana Kak Asep mau cerita? Kak Asep kan memang diam aja sejak kejadian kemarin. Mungkin karena Kak Asep masih kaget teh. Yah, Maudi cemas dengan buku terkutuk yang kita buang. Jangan-jangan buku itu semakin menebarkan teror karena murka. Teh, jangan gitu dong. Dede kan jadi takut. Kita tanya Asep dulu tentang kebenarannya. Jangan panik duluan. Tentang buku itu, semoga semua yang terjadi tidak ada hubungannya. Kak, makan dulu. Simpan di situ aja, Mot. Nanti Kak Asep makan. Makasih ya. Kak, Mas Dwi mau main nanti siang. Kak Asep udah tahu kok. Kak, Mas Dwi cerita ke Maudi tentang sosok perempuan bergaun hitam yang Kak Asep lihat sebelum kecelakaan. Mot, kamu jangan bahas itu di sini. Atau, udah, kamu jangan bahas itu lagi. Iya Kak, Maudi nggak akan bahas itu lagi. Sekarang Kak Asep istirahat aja. Dek, ceritanya seru banget ya? Iya Teh, seru. Tentang Sinbad dan hantu laut. Horor, tapi nggak serem. Kok bisa? Cerita horor kan serem, apalagi sering ada petaka yang menyertai cerita horor tertentu. Maksud Teh Maudi tentang kecelakaan Kak Asep dan wanita bergaun hitam yang Kak Asep lihat itu. Teh Maudi tanya tentang penampakan itu ke Kak Asep, tapi Kak Asep kelihatan ketakutan dan memperingatkan Maudi untuk tidak membahasnya lagi. Teh, sebenarnya ada yang belum Dede ceritakan ke Teh Maudi dan Ayah tentang Kak Asep. Tentang Kak Asep? Apa Dek? Jangan bikin penasaran deh. Saat Dede menyiapkan pakaian ganti buat Kak Asep, Dede menemukan sebuah pesawat kertas dan sebuah pesan aneh di dalamnya. Dede masih menyimpan pesawat kertasnya? Iya, Dede ambil dulu Teh. Iya Dek. Mot, Mas Dwi, masuk Mas. Kak Asep ada di kamarnya. ini Mot, ada titipan buah dari ibu untuk Kak Asep. Wah, makasih ya Mas. Titip salam buat Ibu. Mot, sebenarnya ada yang ingin Mas Dwi omongin ke Maudi. Sebenarnya Maudi juga ada hal yang ingin ditanyakan sama Mas Dwi. Kalau begitu, kita ngobrol dulu Mas. Maudi duluan aja. Mas Dwi akan bantu sama Mas Dwi. Ini tentang cerita Mas Dwi tempo hari. Cerita lengkapnya gimana Mas? Kebetulan itu juga yang ingin Mas Dwi ceritakan.